Tetapi kalau diminta menilai secara detail yang terjadi pada Anies, melihat rekam jejak Anies Baswedan, termasuk juga rekam jejak beliau bahkan jauh-jauh hari sebelum masuk dalam gelanggang politik, saya punya keyakinan bahwa ini adalah bagian dari fitnah politik yang mungkin dihadapkan pada sosok Anies yang potensial sehingga memicu kekhawatiran kelompok-kelompok yang lain. Padahal semua orang tahu, artinya lebih banyak orang tahu beliau itu jauh dari kata radikal. Ya sebut sajalah, beliau adalah rektor Paramadina. Kan tidak make sense. Tapi sudut pandang ketika kemudian deklarasi ini seperti apa sih? Karena ada anggapan juga di satu sisi bisa aja deklarasi itu disebut dukungan, tapi di sisi lain jangan-jangan deklarasi ini sebuah strategi yang lain. Apakah mungkin seperti itu, sebuah strategi yang lain untuk mendiskreditkan gitu calon tertentu sebenarnya, Mas? Jadi melihatnya seperti apa menganalisanya? Ya, yang pertama Mas Indra, bahwa deklarasi-deklarasi capres itu tentu memiliki dua sisi. Satu sisi adalah yang kita anggap sebagai sisi baik, karena menggambarkan antusiasme publik terhadap kontestasi meskipun waktunya juga publik itu justru ahistoris. Artinya antusiasme yang direkayasa, yang kemudian berbuah sebagai propaganda hitam. Salah satunya misalnya yang terjadi pada Anies Baswedan ini misalnya. Jadi, deklarasi-deklarasi ini sebenarnya sudah sangat jelas sekali sebuah industri, di mana deklarasi itu bisa saja bahkan dilakukan oleh satu kelompok yang sama, tetapi bisa mendeklarasikan kepada tokoh yang berbeda. Nah, ini kan sudah sangat industrial sekali. Tetapi ketika orientasinya itu adalah tidak benar, artinya membuat kegaduhan, bahkan menjatuhkan narasi, menjatuhkan reputasi dan juga citra dari tokoh tersebut, maka bisa kita masukkan dalam kategori propaganda hitam itu tadi. Nah, yang menimpa Anies ini memang satu sisi memang mengkhawatirkan. Tetapi meskipun mengkhawatirkan karena dianggap merugikan Anies Baswedan, begitu ya, dalam konteksnya, dalam konteks di mana mencatut kelompok organisasi tertentu yang memang sudah disetting dilarang, sudah disetting memiliki pembenci yang tetap, kira-kira begitu. Sehingga mungkin tujuannya adalah ketika Anies didukung oleh kelompok yang mayoritas dibenci oleh kelompok yang lain, mau tidak mau imbasnya adalah Anies akan ikut dibenci. Kira-kira kan begitu. Tetapi kalau diminta menilai secara detail yang terjadi pada Anies, melihat rekam jejak Anies Baswedan, termasuk juga rekam jejak beliau bahkan jauh-jauh hari sebelum masuk dalam gelanggang politik, saya punya keyakinan bahwa ini adalah bagian dari fitnah politik yang mungkin dihadapkan pada sosok Anies yang potensial sehingga memicu kekhawatiran kelompok-kelompok yang lain. Karena asumsinya begini, saya katakan bahwa Anies sebelum masuk ke gelanggang politik misalnya, beliau termasuk tokoh yang sering disuarakan sebagai kelompok yang radikal misalnya kan, dekat dengan kelompok-kelompok garis keras. Padahal semua orang tahu, artinya lebih banyak orang tahu beliau itu jauh dari kata radikal. Ya sebut sajalah, beliau adalah rektor Paramadina. Kan tidak make sense kalau kemudian Paramadina diidentikan dengan kelompok radikal. Tetapi karena dalam nuansa politik di mana seteru kemudian konflik itu sengaja dimunculkan, ya terkadang isu-isu yang tidak nyambung dengan kandidat sekalipun akan tetap dipaksakan untuk dilakukan. Saya rasa itu sebagai pengantar. Ketika kita setelah dua pemilu terakhir diwarnai yang disebut dengan apa yang namanya politik identitas dan lain sebagainya, kemudian kan kita berusaha keluar dengan narasi-narasi hindarkan karena di hilirnya ada akibat yang disebut polarisasi yang kemudian residunya juga mungkin masih dirasakan hingga sekarang, masih kita temukan berseliweran gitu ya di sosial media kita ini. Kata-kata yang disebut, mohon maaf, ada istilah kadrun, ada istilah kemudian cebong, itu masih berseliweran gitu kurang lebih. Residunya masih ada.
Ketika narasi yang ingin kita bangun sebagai sebuah bangsa itu adalah menghindari politik identitas, menghindari menutup luka yang disebut polarisasi tadi. Tetapi di satu sisi ketika muncul seperti ini, masih menganggap ada satu sisi berada di pihak sana, satu sisi berada di pihak sini, satu sisi disebut di kanan, satu sisi disebut di kiri, bahkan melabelkan pihak tertentu seperti itu. Artinya apakah inilah tantangan paling besar di politik 2024, Mas Edi? Ya, sebetulnya kalau kita merujuk pada orientasi politiknya sendiri begitu ya, politik identitas itu tidak masalah, Mas Indra. Karena sebenarnya politik identitas itu kan mengacu bagaimana pilihan-pilihan politik itu disandarkan pada kesamaan primordial. Artinya misalnya seseorang muslim kemudian mempromosikan tokoh muslim, itu disebut politik identitas dan tidak masalah. Demokrasi elektoral kita memberikan akses terhadap itu. Yang jadi masalah adalah politik sektarianisme sebetulnya. Artinya politik yang menganggap satu golongan itu jauh lebih baik dibandingkan golongan yang lain. Sehingga untuk memajukan kelompoknya, dia bertarung dalam tingkatan wacana. Makanya kemudian muncullah sesuatu yang kadang-kadang itu tidak bisa disandarkan pada tokoh musuh. Ya misalnya saja sekarang, Anies tiba-tiba disandarkan dengan kelompok pro khilafah, Anies disandarkan dengan kelompok yang radikal. Itu kadang-kadang kita tidak menemukan link and match dengan Anies. Di DKI Jakarta saja misalnya dalam kompetisi pilkada yang lalu untuk di ibu kota, sejak awal isu-isu sektarianisme itu justru dihembuskan oleh pihak lawan. Anies itu sudah mendapatkan pelekatan stereotip menjadi kelompok-kelompok yang mungkin waktu itu didukung oleh FPI misalnya. FPI lalu dikaitkan dengan kelompok-kelompok radikal dan segala macamnya, kelompok yang keras terhadap kelompok yang minoritas di DKI Jakarta. Tetapi dari data survei, apakah itu yang memenangkan Anies Baswedan? Sama sekali tidak. Sejak awal survei dilakukan untuk menuju pilkada DKI Jakarta, elektabilitas tertinggi selalu pada Basuki Cahayapurnama. Kepuasan publik terhadap Basuki Cahayapurnama selalu tinggi. Lalu kami termasuk juga di IPO, begitu ada pemilihan kami ada yang namanya quick count sekaligus exit poll. Nah di exit poll ini Mas Indra yang menarik. Sejak kapan perubahan pilihan dari responden itu yang tadinya tingkat kepuasannya tertinggi ada pada Basuki Cahayapurnama, tiba-tiba beralih pada Anies. 72% menyatakan bahwa perpindahan atau pergantian pilihan itu sejak debat kandidat pertama. Artinya apa? Artinya isu-isu yang dianggap sebagai isu sektarianisme tadi, saya mengganti identitas dengan sektarianisme ya, itu rupa-rupanya tidak berhasil untuk memenangkan lawan. Kita bicara pada akhirnya nanti tentang bagaimana politik yang sehat, kontestasi yang sehat di 2024 nanti ya Mas Dedi ya. Mungkin Mas Dedi bisa memberikan, ini kita masuk di segmen penutup lah ya, kesimpulan. Memang kita berangkat dari konteks peristiwa Anies, di situ disebut ada kesan stereotyping supaya kita tidak berlanjut. Jangan sampai ada juga stereotyping ke tokoh-tokoh yang lain maksudnya ya. Ke tokoh-tokoh yang kemungkinan besar punya kans menjadi calon pemimpin bangsa ini ke depan, tetapi lebih kepada bagaimana terlihat gagasan-gagasan yang luar biasa yang kemungkinan akan disumbangkan tokoh tertentu begitu. Silakan Mas Dedi. Ya, saya kira ada yang hilang dari kesadaran kolektif kita berbangsa dan bernegara ini, yaitu perasaan bersama, termasuk juga perasaan untuk memiliki tujuan yang kira-kira itu tunggal, yaitu kebersamaan. Dalam konteks politik sektarianisme disebut sebagai politik komunitarianis, atau dalam bahasa Nasdem adalah politik kebangsaan tadi itu. Nah, politik hari ini itu dianggap oleh sebagian besar anak bangsa itu sebagai tujuan. Nah, itu persoalannya. Makanya konflik, seteru, kemudian saling melakukan propaganda, saling menjatuhkan, itu sudah menjadi komoditas yang tadi kemudian bisa saja menjelma sebagai industri.